Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana menggambarkannya plat tangga yang ketebalan 30 cm, terus bordesnya tadi 2,47 meter, elevasinya bordesnya adalah 2 meter. Setelah saya pikir-pikir, menurut saya yang paling pertama dilakukan adalah kita buat dulu grid bantu tambahan. Intinya sama dengan pembuatan lantai, cukup buat satu dulu tangganya, kemudian kita copy paste ke 10 lantai di atasnya. Nah, untuk membuat satu master plat lantai tangga dulu, kita butuh bantuan grid di setengah elevasi lantai, karena bordes kita kan tadi elevasi 2 meter. Maka coba kita tambahi dulu gridnya, tambahi satu buah grid di elevasi 2 meter di grid Z. Ini saya tambah satu buah grid lagi. Ini kita cut, kita paste, kita beli nama Z Z12 gitu mungkin, atau Z berapa ya, Z11 gitu pokoknya namanya ya, dengan elevasinya adalah 2 meter gitu. Yang lainnya saya copy, saya paste biasa. Jadi niatnya adalah kita butuh grid bantu untuk di elevasi bordes. Coba kita klik OK, berhasil nggak ya? Kita lihat apakah sudah ada gridnya di 2 meter. Nah, ada. Ini dia. Ini ada grid bantu yang tidak ada baloknya. Jadi kalau kita lihat di sini ada di setengah dari tinggi lantai. Ini. Nah, gitu. Seperti itu ya. Letak void kita ada di mana sih? Void kita ada di sini ya. Berarti kurang lebih, sebentar kita lihat, saya juga lupa. Voidnya ada di BC, B ke C, terus grid BC 23, BC 23. Berarti ini di sini void kita letaknya. Intinya kita akan menggambar ini ya, menggambar-gambar seperti ini. Berarti kita buat dulu platnya ketebalan 30 cm hasil hitungan kita tadi. Nah, di sini yang menarik untuk plat tangga, karena memang sudah saya jelaskan tadi, plat tangga ini sifatnya plat satu arah yang hanya melundut ke arah panjangnya saja. Secara sederhana, sebenarnya tidak perlu, menurut saya ya, itu secara sederhana dan juga lebih gampang, tidak perlulah kita menggunakan shell, tidak perlu. Toh dia hanya melundut satu arah ke arah panjangnya, dan yang kita output dari yang kita butuhkan hanyalah bending moment arah panjang plat dan gaya shear force arah panjang plat. Itu identik dengan seperti sebuah balok sebetulnya. Kan balok itu punya bending moment ke arah panjang balok dan shear force arah panjang balok. Nah, maka idenya ini saya gambar hanya dengan menggunakan frame biasa. Jadi tidak sebuah shell. Kita add new, kita pilih konkret, kita pilih rectangular karena bentuknya memang persegi 4. Kita tulis sebagai nama plat tangga. Plat tangga ini punya mutu beton FC30, kemudian dia berlaku seperti tadi, seperti balok ya, bukan kolom. Gini. Nah, ini yang menarik. Tadi kita kan punya ketebalan 30 cm, berarti kan dia 0,3 meter tebalnya, gitu. Dengan lebar balok atau lebar plat tadi kita tambah atas mana? 1,45 itu kan dengan ada celah gitu ya. Nah, kalau dalam subnya ini agak sulit membuat celah seperti ini, maka biasanya saya menggambarkan dengan ini full 1,5 meter, 1,5 meter, jadi seperti tidak ada celah gitu. Ini untuk menyederhanakan saja, karena agak rumit kalau kita bikin harus ada celah seperti ini. Saya ambil 1,5 meter ya, buat 1,45, maka lebarnya adalah 1,5 meter. Maaf, 1,5 meter. Itu jadilah sebuah balok dengan dimensi setipis plat. Jadi 30 cm tebalnya dan lebar 1,5 meter. Kita klik OK. Kita klik OK. Gitu. Nah, kita mulai dari mana? Kita lihat lagi orientasi tangganya itu kan berarti ke arah
ke arah sumbu X bangunan ya. Dari sini naik bordes naik ke sini. Kebalik. Dari kiri naik ke bordes naik ke sana. Maka letaknya dari mulai elevasi 0 gitu ya, elevasi 0 naik ke bordes ke elevasi 2 meter, kemudian naik ke lantai elevasi 4 meter. Nah, berarti kita butuh adanya balok tambahan di elevasi bordes. Ini loh, balok ini kan ada balok di sini. Kita beri saja balok. Baloknya kalau saya pilih, saya copy saja dari lantai elevasinya. Kita copy, replicate, turun sejauh 2 meter, minus 2 meter ke elevasi bordes. Gitu. Kita lihat sudah ada belum di bordesnya. Nah, sudah ada. Ini adalah balok induk tambahan ini ya, balok tambahan ini yang digunakan untuk nanti tempat tumpuan dari platnya gitu. Nah, sekarang gambarnya gimana? Kita menggambarnya, ingat karena tadi kita menggunakan frame section, kita gambarnya itu sebetulnya menggunakan garis asnya saja, garis asnya, tapi jadi nanti gambar itu sebuah garis, mungkin gambaran ini loh. Nanti bentuknya sebuah garis seperti ini gitu ya. Lalu kemudian ada garis lagi, kalau di dalam sapnya jadinya sebuah garis seperti ini. Lalu kemudian nanti ada garisnya lagi gitu. Kalau dari tampak samping, nggak salah, nggak pakai garis ini. Nanti akan bentuknya akan garis seperti ini. Nanti setelah disap nanti kalian tahu kenapa kok bentuknya garis, Pak. Ya, nanti yang kita gambar itu nanti cuma berupa, karena kita menggunakan frame, kita cuma menggambar garis ini gitu ya, tampak sampingnya ya, kemudian garis ini. Nah, jadi di satu cuma 2 buah garis ini, tapi kalau kita extrude nanti keluar seperti plat. Coba kita praktekkan. Kita mulai dari elevasi 0, butuh menggambarnya di tengah-tengah, setengah-tengah dari 1,5 meter itu 0,75 tadi ya. Ini kan tadi tengah-tengahnya dari 1,5 meter ya, kita ambil pembulatannya 1,5 meter, itu kan 0,75 meter. Nah, bagaimana caranya kita menggambar 0,75 meter? Padahal sini nggak ada grid gitu. Nah, saran saya kalau mau gampang coba tambahin aja grid 1 gitu ya. Di sini di antara 2 dan 3 ke arah sumbu Y itu punya grid yang 0,75 meter. Maka kita edit, kita modify yang arah Y antara 2 dan 3 gitu ya. Maka ini saya cut, ini kita cut, kita pindahkan 1 buah untuk nyeseli 1 buah grid bantuan untuk menggambar plat tangga. Grid ini misalkan grid 22 gitu ya, namanya terserah. Berarti kan dia letaknya di 1,5 meter tambah 0,75 gitu. 0,75 tambah 1,5 meter berarti kan 2, berapa itu? 2,25 ya. Ya, 2,25. Ini hanya grid bantu saja untuk kita bisa menggambarkan plat tangganya. Klik OK, klik OK. Nah, itu dia. Sudah muncul sekarang grid bantu. Tampilan XY pada elevasi 0. Nah, ini ada grid 22 bantuan gitu.